Teman-teman, kembali lagi bersama channel saya Francisco Koko. Untuk video kali ini teman-teman, kita belajar bersama-sama cara merangkai power dengan bahan-bahan yang kita sediakan. Kita belajar dari yang mono. Ini pada umumnya teman-teman RL, jadi saya menggunakan yang R. Ini yang sudah saya potong ya teman-teman, sudah saya potong, jadi saya jadikan mono. Jadi kita belajar dari sisi R saja dulu ya. Nah, jadi bahan yang lainnya kita persiapkan trafo 1 buah. Saya menggunakan 10 ampere elko kali 4 biji. Saya menggunakan 10.000 UF micro 50 volt. Kalau teman-teman menggunakan elko 6 buah juga boleh, atau 6 biji. Kemudian soket RCA audio, dan kemudian dioda kiprok yang 10 ampere, 15 ampere atau sampai 35 ampere. Kemudian potensio, saya menggunakan potensio mono karena mesinnya mono, jadi kita gunakan potensio mono yang 3 kaki. Kemudian kabel yang kita sediakan, dan terminal speaker. Ini sudah kita rangkai dulu ya sebelumnya, biar lebih cepat pemasangan. Nah, saksikan terus cara pemasangannya teman-teman. Jangan lupa dengan like, subscribe, dan komen, dan share. Sebelum pemasangan, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu di bagian mesin power ini. Ini adalah mesin power yang 300 watt dengan sisi R. Posisi R nya dia menggunakan 2 set transistor. Ini pada umumnya merek AX300 yang dari produk Sanjaya Electronic Kit. Sudah jelas kelihatan teman-teman. Nah, di sini masih ada titik-titik 24 volt negatif dan positif, kemudian 0 volt atau D, tersisa pada umumnya adalah GND atau ground. Di sini titik ground speaker. Nah, sedangkan positif speakernya di sini ya teman-teman. Input. Sekali lagi, ini pada umumnya mesin AX300 Sanjaya Electronic Kit. Masing-masing posisi RL dia menggunakan 2 transistor, 2 set transistor atau 2 pasang. Jadi totalnya pada umumnya 4 pasang transistor. 8 transistor, 8 biji, berarti 4 set. Nah, kita mulai pemasangannya dari trafo ya teman-teman. Kita mulai dari trafo yang saya menggunakan trafo yang 10 ampere kecil. Di sini sudah kita pasangkan terlebih dahulu di bagian AC-nya. Jangan lupa dipasangkan. Misalnya contoh ini di bagian AC ini atau listrik PLN mulai dari 0 volt. Kemudian kita gunakan yang standar 220 volt. Itu sesuai dengan listrik PLN. Supaya nanti kita bisa aktifkan, langsung kita pasangkan dulu ya dengan colokan AC listrik PLN nya. Kemudian kita berlangsung ke dari trafo ke menuju ke dioda kiprok. Jadi kita hubungkan ya teman-teman.
kita persiapkan dengan kabel yang 4 kabel. Kabel di sini ada warna hijau, ada 2 kabel, dan 2 kabel lagi merah dan hitam. Nah, sebelumnya kita pasangkan di bagian kiprok, karena ini sudah saya sediakan biar lebih cepat pemasangannya. Nah, kita perhatikan di bagian dioda kiprok ini karena dia positif, kita menggunakan kabel yang warna merah. Nah, jadi yang warna hitam kita pasangkan di bagian negatif. Jadi negatifnya bukan di sini ya teman-teman. Perhatikan di bagian dioda ini, sini ada titik gelombangnya ya. Nah, ini bukan negatif ya teman-teman. Ini adalah CT volt. Negatifnya di sini ya teman-teman. Nah, kita pasangkan di kabel warna hitam. Nah, kemudian CT voltnya ini kita hubungkan dengan kabel yang warna hijau. Jadi boleh kita bolak-balik, boleh yang warna hijau bolak-balik boleh ya, karena dia sama. Nah, kemudian di bagian ujung kabel ini, nah seperti ini teman-teman. Jelas? Biar tidak salah paham. Nah, kemudian di bagian kabel yang warna hijau ada 2. Kita hubungkan ke bagian trafo yang 10 ampere ini. Jadi karena mesinnya ini mesin standar 24 volt standar, jadi kita gunakan CT voltnya yang standar ya. Ini di sini 24 volt. 24 volt, kita menggunakan yang 25 volt saja. 20 volt juga boleh. Jadi kita menggunakan maksimal menggunakan 25 volt. Kita juga boleh menggunakan 35 volt atau ke 45 volt. Itu tergantung kekuatan dari mesin power ini. Tapi karena mesin power ini masih standar, masih menggunakan transistor 2 set, jadi kita gunakan dengan volt CT nya ini yang menggunakan 25 volt. Kita hubungkan. Jangan lupa ya teman-teman, saya sambil ngopi ya. Kemudian kita pasangkan ya teman-teman. Kabel yang warna hijau ini juga boleh kita bolak-balik. Setelah selesai, nah sepertinya teman-teman. Karena trafo ini pada umumnya dia tidak ada negatif dan positifnya. Yang menimbulkan negatif dan positif ini teman-teman adalah dioda. Jadi di bagian CT trafo ini sebenarnya 0 CT, yang kodenya CT ini ya, 0 voltnya. Jadi kita tambahkan dengan kabel warna hitam ya teman-teman. 1 kabel warna hitam, karena nilainya 0. Kita tambahkan nilai kabel warna kabel yang nilainya juga 0 warna hitam.
Nah, seperti ini teman-teman. Tersisa 3 kabel. Kemudian kita hubungkan timbulnya negatif dan positif dari dioda kita hubungkan ke elko. Nah, jadi kabel warna hitam di bagian 0 CT 0 voltnya kita hubungkan ke, oh ya mohon maaf teman-teman, ini perlu saya jelaskan dulu. Nah, jadi ini sudah saya rangkai seperti ini. Di bagian list putih ini adalah negatifnya dan di sini adalah positif. Kita hubungkan seperti ini ya, menuju ke kabel warna merah, positif dan negatif. Di tengah-tengah ini antara negatif dan positif di bagian kaki elko ini sudah kita satukan menjadi 0 CT atau CT ground ya. Jadi kita hubungkan. Kemudian kita pasangkan kabel yang warna merah yang positif di bagian positif elko ya. Bagi sini. Kemudian kabel warna hitam kita hubungkan di bagian negatif. Selesai. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jelas ya teman-teman, seperti ini yang sudah saya persiapkan. Juga 3 kabel di bagian elko ini. Di sini juga saya berikan 3 warna, hitam, coklat dan biru ya. Biru ini dia terhubungnya ke bagian yang warna merah ya karena dia positif. Kemudian yang warna coklat negatif dan yang hitam tetap hitam di bagian CT ground atau 0 volt atau GND ya. Nah, tersisa 3 kabel lagi, jadi kita hubungkan ke mesin powernya. Di sini ada titik 24 volt seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini adalah negatif. Ya, di sini adalah positif. Jelas. Negatif, positif. Di sini 1 2 3 4. 1 2 3 4 titik adalah di bagian 0 volt 0 CT atau GND ground. Nah, jalurnya sama. Dia contohnya seperti ini ya teman-teman. Dia tetap sama. Negatif, positif, CT, GND atau 0 volt. Nah, tapi karena ini cuma menggunakan satu pasang atau satu set transistornya, kalau yang ini 2 set atau 2 pasang. Kalau hubungan titik ini sama ya, cuman hanya berbeda dengan kualitas dengan transistornya. Jadi kita hubungkan ya teman-teman.
Kemudian kita ambil bagian kabel warna coklat yang negatif, kita hubungkan di bagian 24 volt negatifnya. Seperti ini teman-teman. Kemudian warna biru positif kita hubungkan ke 24 volt positif. Sudah jelas. Yang kabel warna hitam kita hubungkan di bagian 0 volt ini. Setelah selesai seperti ini ya, jelas teman-teman. Kemudian kita pasangkan lagi terminal speakernya. Jadi karena dia mono, kita tinggalkan satu, tinggalkan dulu. Di sini bagian positif speaker dan negatif speaker. Kita hubungkan yang positif kabel speaker ini yang warna merah di bagian titiknya RSPK, artinya speaker right tone, singkatnya dengan R artinya right tone, dan diartikan dia posisi sebelah kanan, bukan R karena dia red. Melihat kabelnya warna merah, tetapi dia right tone, artinya posisi sebelah kanan. Kita pasangkan. Kemudian kabel warna hitam positif, negatif maksudnya, kabel negatif kita hubungkan di bagian kabel yang warna hitam ini juga sama ya, titiknya sama, tetap 0 volt atau ground GND. Titiknya sama ya teman-teman. Setelah selesai, kemudian kita pasangkan potensio. Jadi adanya potensio ini teman-teman, karena saya tidak menggunakan tone control, jadi proses pemasangan potensio sudah ada di video saya yang sebelumnya teman-teman. Nah, jadi kita pasangkan potensio ini, potensio mono yang 3 kaki di bagian
potensio ini dua kabel warna hitam. Kita persiapkan di bagian tengah warna kuning dan merah. Jadi perlu saya jelaskan, di bagian kaki utama potensio ini, di sini adalah 0 CT-nya atau ground-nya. Dan di bagian tengah adalah outputnya. Output dan merah di bagian posisi terakhirnya adalah inputnya. Jadi bagian tengah potensio ini output kita hubungkan ke input. Jadi input ini mengalir ke output. Di sini ada titik input R ya teman-teman. Jadi di bagian tengah potensio yang warna kuning biar jelas. Jadi saya sengaja menggunakan kabel warna biar lebih jelas. Jadi kita pasang. Hujan ya teman-teman, terganggu suara. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kabel yang warna hitam yang satunya kita hubungkan lagi ke jalur yang hitam, tetap sama ya. Seperti ini. G0 volt lagi ya teman-teman. G0 volt lagi. Titik ground atau GND yang warna hitam ini. Kita pasangkan ke titik yang sama. Selesai. Kini tersisa dua kabel. Nah, tinggal dua kabel warna hitam dan merah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di bagian input ini dia menyusul ke bagian output potensio. Nah, jadi di bagian input ini yang warna merah juga menjadi input. Kita hubungkan soket RCA. Soket RCA ini teman-teman ada 4 channel. Kita menggunakan 2 channel ya, merah dan putih, yaitu R dan L, right tone dan left tone. Di bagian soket RCA ini yang warna merah kakinya pendek, warna putih kakinya memanjang, bukan memanjang, panjang maksudnya. Di bagian tengah adalah groundnya atau GND-nya ya. Jadi kita pasangkan ya teman-teman. Jelas ya. Kemudian yang warna hitam GND-nya atau ground-nya di bagian tengah. Jelas. Kita pasangkan.
Selesai. Jadi dia terhubung ke kabel input audio ya, warna merah, R, L, right tone dan left tone. Ini untuk colokan ke audio musik ya, musik DVD atau VCD dan MP3 atau musik lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini ada RL, jadi tertinggal warna putih ini ya, tertinggal kaki L nya. Nah, jadi caranya begini teman-teman, caranya tinggal kita sambung dengan kabel. Seperti jelas ya teman-teman. Nah, jadi di bagian L ini jelas ya teman-teman. Yang warna putih ini, yang bagian L ini kita gabungkan dengan kabelnya yang warna merah ini, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi antara R dengan L kita gabungkan. Jadi perlu kita jelaskan di bagian input audio ini, supaya antara audio R dengan audio L itu ini suaranya sama-sama masuk ya teman-teman. Jadi suara R dengan L jadi menyatu, suaranya sama-sama masuk, makanya kita gabungkan. Jadi sepertinya ini ya teman-teman. Nah, jelas. Nah, sekarang pemasangannya sudah selesai teman-teman. Perlu diperhatikan sekali lagi biar lebih jelas. Supaya tidak keliru. Trapo ke dioda, dioda ke elko, elko ke mesin power, kemudian ada terminal speakernya, kemudian sampai ke potensio. Jadi seperti ini ya teman-teman, sudah jelas. Nah, jadi untuk cek soundnya nanti ya teman-teman, ada di video selanjutnya. Mungkin teman-teman masih penasaran. Jadi karena cuacanya kurang mengizinkan,
sudah mau hujan, jadi sudah kilat, petir, jadi mungkin merasa tidak nyaman. Jadi untuk video selanjutnya kita akan cek sound ya teman-teman. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Jadi yang seperti ini kita sama-sama belajar teman-teman. Buat teman-teman yang kepingin mencoba, semoga bermanfaat video saya ini. Jangan lupa dengan subscribe, like, dan komen. Cukup sekian sampai di sini teman-teman. Adil Kak Talino, Pacuramin Kak Saroga, bahasa ingat Kak Jubata.